Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika nikmat itu tidak tepat sasaran? Seandainya Bang Din ditakdirkan oleh Allah cerdas. Ketika kita bersyukur, berarti akan selalu syukurnya itu ditambah oleh Allah. Ketika mendapatkan kesedihan, terus kita bersabar, kesabarannya ditambah oleh Allah. Orang tersebut tidak tahu bahwa dia lagi bermimpi. Dia tahu setelah bangun dari tidurnya. Nah, kita tidak tahu bahwa setiap hari, mungkin hari ini kita tidak tahu dan juga tidak nyadar bahwa kita berbuat dosa. Artinya apa? Kita harus bagaimana caranya bersyukur kepada Allah dengan niat karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Alhamdulillah, baiklah teman-teman. Kali ini saya ngobrol lagi bersama Pak Taufik. Sudah saya siapkan beberapa pertanyaan tentang apa itu nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga salawat selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan sedikit berbagi kepada pemirsa apa nikmat itu. Sebenarnya nikmat itu adalah semua pemberian Allah. Pemberian Allah itu ada dua. Ada yang berupa keindahan, kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian. Itu adalah nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua adalah semua yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita yang berupa musibah, ujian, kesusahan, keterpurukan juga termasuk nikmat. Jadi yang dimaksud nikmat adalah semua pemberian Allah yang diberikan kepada kita, mulai yang berupa keindahan, kenyamanan, kerukunan, dan juga yang berupa kesedihan, keterpurukan, dan lain sebagainya. Oh, sedih juga sudah termasuk nikmat. Iya benar Bang Din. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu disebutkan Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang engkau dustakan? Lantas bagaimana yang seharusnya dilakukan ketika mendapatkan nikmat? Seperti yang saya utarakan tadi, nikmat ada dua, yang berupa kesenangan dan satu yang berupa kesedihan. Bagaimana caranya? Caranya ya juga ada dua hal. Nah, kalau kita ditimpa musibah, ditimpa kesedihan, keterpurukan, kegelisahan, itu sebaiknya kita memantapkan hati kita kembali kepada Allah. Bahwa semua yang terjadi itu, yang ditimpakan kepada kita, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan sabar, tenang, dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika kita ditimpa kesedihan dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita ditimpakan kenikmatan, kesenangan, ketentraman, kebahagiaan, itu juga kita memantapkan hati kita untuk kembali kepada Allah, bahwa yang memberi itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Pertama, dengan mengucapkan bil lisan, dengan mengucapkan dengan lisan syukur kepada Allah. Kalau dalam Islam mengucap alhamdulillahirabbil alamin, atau puji-pujian dengan yang lain. Ya Allah terima kasih. Kalau bahasa Jawanya mungkin ya Allah matur nuwun atas rezeki yang kau berikan pada hari ini. Nah, dan yang kedua, melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah salah satu bukti syukur kepada kita. Bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa nikmat. Jadi syukurnya dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kalau Allah menghendaki kita kesusahan, berarti dengan cara sabar. Oh, kalau Allah mengizinkan kita untuk banyak harta, berarti juga dengan bersyukur, bersyukur
terus juga bersabar. Bersabarnya bagaimana? Supaya nanti harta itu tidak menjadikan laknat bagi kita, tidak menjadikan sesat bagi kita. Lantas apa yang terjadi ketika nikmat itu tidak tepat sasaran? Seandainya Bang Din ditakdirkan oleh Allah cerdas, ditakdirkan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Nah, bagaimana menjadikan kecerdasan itu tepat? Caranya bagaimana? Dengan selalu bersyukur bahwa itu pemberian Allah. Iya. Jangan sampai kita malah meniru yang banyak terjadi di masyarakat. Jadi kepandaian itu seakan-akan menjadi raja, bahkan menjadi alat untuk membuat kita jadi sombong kepada Allah. Jadi seperti itu. Dan itu sangat dilarang. Bahkan menurut saya itu terlaknat. Jadi nikmatnya malah terlaknat. Bukan tepat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita syukuri aja berarti ya? Ya, kita syukuri dan kita harus tepat menggunakannya. Dalam artian tepat menggunakan? Contoh kalau kepandaian itu, berarti kita tidak boleh sombong dengan kepandaian itu. Ketika kita banyak harta, kita tidak boleh sombong. Bahkan mungkin kita berfoya-foya, itu tidak tepat. Yang tepat bagaimana? Nikmati secukupnya, tabung untuk kegiatan akhirat. Bahkan mungkin kalau kita punya tetangga yang kesusahan, bolehlah kita berbagi kepada sesama. Sebelum saya lanjutkan untuk pertanyaan lagi, kita minum dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Alhamdulillah. Allah kan tidak meminta balasan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita atau berikan kepada hambanya. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman? Untuk menjawab persoalan itu, sebenarnya yang kita perlu lakukan untuk memperoleh atau mengambil hikmah dari nikmat itu sendiri adalah betapa agungnya Allah, betapa murahnya Allah kepada semua hambanya. Meskipun yang tidak bersyukur, itu semuanya diberi sama Allah. Cuma perbedaannya adalah ketika bersyukur, kita mendapat kesayangan Allah. Kalau yang tidak bersyukur, ya malah mendapatkan murkanya Allah. Yang harus kita lakukan seperti ini. Ketika kita berbuat baik, sebenarnya itu bukan untuk Allah, tapi untuk kemuliaan diri kita sendiri. Jadi ketika satu kebaikan kita lakukan, insya Allah itu akan kembali pada diri kita sendiri. Ketika kita bersyukur, berarti akan selalu syukurnya itu ditambah oleh Allah. Ketika mendapatkan kesedihan, terus kita bersabar, kesabarannya ditambah oleh Allah. Dan itu semua akan terjadi pada setiap orang yang benar-benar paham akan Allah. Jadi dengan nikmat ini mudah-mudahan menambah keyakinan bahwa segala sesuatunya itu sudah menjadi rencana Allah dan sudah menjadi takdir Allah. Kita cuma tinggal bersyukur atau kufur, seperti itu aja. Orang tersebut tidak tahu bahwa dia lagi bermimpi. Dia tahu setelah bangun dari tidurnya. Nah, kita tidak tahu bahwa setiap hari, mungkin hari ini kita tidak tahu dan juga tidak nyadar bahwa kita berbuat dosa, bahkan mungkin berbuat, tapi alhamdulillah kita bersyukur kalau kita bisa bersyukur kepada Allah, berbuat kebaikan. Nah, dia akan sadar, kita semua akan sadar setelah nanti kematian, setelah nanti kita berada di alam berbeda. Artinya apa? Kita harus bagaimana caranya bersyukur kepada Allah dengan niat karena Allah. Pemberian Allah itu ada dua. Ada yang berupa keindahan, kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian. Itu adalah nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua adalah semua yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita yang berupa musibah, ujian, kesusahan, keterpurukan. Jadi yang dimaksud nikmat adalah semua pemberian Allah yang diberikan kepada kita, mulai yang berupa keindahan, kenyamanan, kerukunan, dan juga yang berupa
kesedihan, keterpurukan, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Taufik, mungkin ini saja. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk Amin, yang amin. menontonnya Pak Taufik ya. Amin, amin. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan juga terhibur. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asia.